Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kegiatan saya di pagi hari ini adalah mengontrol kebun kelapa sawit ini yang kita tanam varietas Simalungun, yang hari ini sudah berumur kurang lebih 8 tahunan. Nah, seperti ini kondisi buahnya ya. Cukup lumayan bagus ini ya. Oke, kemudian kita lihat lagi pada pokok yang lain. Nah, seperti ini buahnya ya. Nah, kita lihat lagi pada pokok yang lain. Nah, tuh. Jadi hampir rata-rata setiap pokoknya pada tanaman kelapa sawit ini mengeluarkan buah ya. Tetapi sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya, bahwa untuk varietas yang satu ini untuk rata-rata berat tandanya ini masih tergolong kecil, karena kisaran antara 15 sampai 20 kg per tandanya. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Nah, pada kesempatan kali ini sekaligus kita akan berbagi pengalaman ataupun sharing seperti apakah tanaman kelapa sawit yang dipupuk dengan pupuk NPK Ponska ini ya. Kebetulan jadi ceritanya begini ya, pada waktu harga pupuk itu melambung tinggi, dimana biasanya saya itu memakai pupuk tunggal, mulai dari pupuk dolomit, kemudian rock fosfat, urea, KCL, dan borak. Tetapi pada waktu itu ketika harga pupuk tunggal melambung tinggi, jadi waktu itu harga pupuk KCL saja persaknya itu mencapai 700-an ribu ya. Maka pada waktu itu kita beralih dengan memakai pupuk subsidi ataupun NPK Ponska. Full selama 1 tahun kita pakai di tanaman kelapa sawit kita ini ya. Nah, oleh karena itu bagaimana hasilnya ya. Tetapi ketika kita memakai pupuk NPK Ponska itu, kita juga barengi dengan tambahan pupuk urea dan pupuk KCL, yang waktu itu kita berikan untuk KCL-nya kalau tidak salah waktu itu setengah kiloan per batangnya, dan kita tambah juga dengan pupuk ureanya juga setengah kilo ya. Nah, kemudian dosis pupuk NPK Ponska yang kita pakai per pokoknya waktu itu 5 kilo lebih lah per pokok per tahun itu, karena kita full memakai pupuk subsidi itu selama 1 tahun. Nah, hari ini sudah berjalan kurang lebih selama 1 tahun, dan kita sudah merasakan bagaimana hasilnya ya. Dan ketika kita bandingkan dengan pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana ketika saya memakai pupuk tunggal, maka hasilnya luar biasa ya. Ketika saya memakai pupuk tunggal dari pupuk dolomit, kemudian rock fosfat, urea, KCL, dan borak, maka penghasilan di kebun kita ini setelah kita hitung dalam 1 tahun itu berjumpalah per sekali panen kita mendapatkan 1 ton 200-an waktu itu ya, di tahun itu. Kemudian nah, untuk tahun ini setelah kemarin kita kalkulasikan selama tahun 2024 ini, maka kita sudah mendapatkan seluruh rekapan hasil daripada pemupukan yang kita berikan dengan memakai pupuk subsidi itu, dimana hasilnya itu hanya sekitar 1 ton saja per sekali panen per hektarnya. Nah, oleh karena itu di sini bisa kita sampaikan bahwa memang untuk kualitas ya, pupuk tunggal dengan pupuk ya namanya pupuk subsidi ya. Nah, itu tidak bisa dibohongi. Ketika kita memakai pupuk tunggal, maka hasilnya luar biasa, dimana kebun ini bisa mencapai per hektarnya sekali panen 1 ton 200. Sementara kalau
ketika memakai pupuk subsidi hanya 1 tonan saja ya, bahkan nggak nyampe 1,1, nggak nyampe. Nah, oleh karena itu mungkin kawan-kawan yang juga pernah memakai ataupun menggunakan pupuk NPK Ponska, bagaimana pula dengan pengalamannya, silahkan tuliskan dalam kolom komentar. Nah, kita lihat ya di sini untuk kondisi buahnya juga cukup lumayan bagus nih ya. Ini, tetapi ya meskipun seperti ini masih kalah dengan ketika kita memakai pupuk tunggal ya. Oleh karena itu, bagi kawan-kawan yang barangkali hari ini sedang berkebun kelapa sawit ya, pupuk yang terbaik ya menurut pengalaman saya ya, karena ketika saya berkebun kelapa sawit sudah banyak sekali pupuk-pupuk yang saya pakai, baik itu pupuk yang harga murah, pupuk yang mahal, NPK Mutiara pun pernah saya pakai. Tetapi yang paling bagus ini menurut pengalaman saya tetap pupuk tunggal ya. Nah, inilah hasil dari pemupukan kita dengan memakai pupuk subsidi seperti ini. Dan ini sekaligus menjawab dari pertanyaan dari komentar sahabat saya di kolom komentar. Sebenarnya berapa sih penghasilan kebun abang ini? Ya seperti itulah ya, sudah saya jawab. Jadi untuk hari ini di tahun 2024 ini, setelah saya rekap kemarin terakhir kita panen minggu kemarin ini, kita sudah mendapatkan rekapan itu hanya berkisar 1 ton saja per sekali panen per hektarnya. Nah ya, jadi seperti ini kondisinya ya. Nah tuh, ngeblur juga ini ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti inilah kondisi kebun kelapa sawit kita ini ya. Dan untuk tahun 2024 ini, dari awal tahun kemarin kita sudah menerapkan kembali dengan pemupukan memakai pupuk tunggal ya. Di bulan Januari kemarin kita awali dengan pemupukan dolomit, di bulan 2 kita rock fosfat. Untuk dolomit sendiri kita memakai dosis 2 kilo, kemudian untuk RP-nya kita pakai 3 kilo. Dan untuk dosis pupuk ureanya ini kita memakai 2,5 kilo. Dan untuk KCL-nya kita mencoba memakai pupuk KCL sebanyak kurang lebih 3 kg per pokok nih ya. Nah, seperti ini ya, cukup lumayan bagus nih ya. Nah, tuh kan buahnya. Baik, barangkali itu saja. Ini sekaligus jawaban dari sahabat saya yang bertanya berapa sih pendapatannya ya sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya. Perbandingan antara pemakaian pupuk NPK subsidi dengan pupuk tunggal. Jadi lebih unggul lagi kalau kita memakai pupuk tunggalnya ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Salam petani kelapa sawit Indonesia.